Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Shadaqallahul azim. Bapak Camat yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam Mukim yang sama-sama kita hormati, Ustadz, pimpinan TPA, dan seluruh para ustadz-ustazah, staf pengajar, wali-wali santri yang Tuhan muliakan, pengurus masjid, dan semandum-mandum tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, wali-wali santri, semoga mandum kedanyo menjadi aswa syurga. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dengan siang yang berbahagia ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Allah masih melindungi kita dan anak-anak cucu kita di tengah situasi musibah COVID-19. Saya melihat, termasuk saya sendiri, tinggallah moto masker. Nah, sebagian yang pakai masker, nah hana pakai masker. Kepegah yu jaga jarak, tanyo hana jaga jarak. Tapi mandumnya sambilan tadu tam doa lah mati, moga-moga tayong selamat daripada cobaan COVID-19, tidak ada masalah. Yakin bahwa Allah akan gelindungi tanyo apabila dalam keadaan tanyo berada dalam majlis yang mulianya. Tapi walaupun demikian, tetap usaha harus kita lakukan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jaraknya tetap terjaga, tak puput, dalam rangka untuk usaha tanyo tercegah penyakit COVID-19. Bersyukur kepada Allah, mantra bila Allah Ta'ala tanyo sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusilun mandu yang berbahagia, lun tuan lun kalan TPA lampu poknya manteng istiqamah, Pak. Karena secara umum di Aceh agenda-agenda TPA-nya mulai ditinggalkan. Tasyakur, wisuda, pemberian sertifikat, penyematan selempang bak anamitanya, pakai topi toga, nyo TPA lain tak kurang, Pak. Tapi alhamdulillah lungkalan tegeje ci wate telepon deku Fadil teguh marna wate na tasyakur. Agak lum bertanya matang na tasyakur matang. Nah. Matang TPA tanyonya matang istiqamah. Tak jalankan agenda-agenda yang na dalam kurikulum TPA. Sementara yang TPA lainnya kahnali. Apalagi ditambah dengan alasan corona. Atau ini mendung-mendung corona. Pakah najak taman masjid corona. Pakah najak abud corona. Pakah najak anak TPA corona. Pakah najak pula corona. Pakan bersin corona. Terus pak bersin corona. Bahkan urang meninggal, pakah meninggal corona. Maka menyujud
lama dua bulannya baik meninggal le. Nampak malaikatnya bencok le, takut juga bencok corona lo. Jadi madu-madunya alasan, tapi alhamdulillah TPA Lampu Pok mantang istiqamah. Inyo pun mungkin berkat dukungan daripada wali-wali santri. Dukungan tidak cuma sekedar materi, tapi dukungan dalam artian kehadiran mensukseskan acaranya pun adalah sabuh kebanggaan bagi pengurus TPA dan ustaz-ustazah. Tapi ketika diundang oleh ustaz-ustazah pengurus TPA hanya peduli undangannya, kamu tersinggung. Luka hati kamu, anak ni ujak adroh hana temja. Tapi alhamdulillah nukalan tanya dukung dengan kehadiran wali-wali santri, termasuk Pak Camat, Pak Mukim, Pak Kapolsek hadir, Pak Dan Ramil hadir. Ini sebuah bentuk dukungan. Dan nyo patut berikan penghargaan kepada ustaz-ustazah yang berjuang untuk keperluan anak-anak tanya. Nah, pada titipan tuan pada ceramah Cokronyo yang pertama, baik wali santri maupun ustaz-ustazah, mari kita beramal dengan hati yang ikhlas. Lembaga TPA hana sama dengan pesantren terpadu, hana sama dengan pesantren-pesantren yang peduli pemerintah, yang peduli masyarakat, keuangan kampung. TPA-nya kadang-kala berjalan sendiri, manajemen gato-gedo oleh ustaz-ustazah, sehingga mengajar kadang-kadang TPA lain yang mungkin ini loh duduk TPA lain sehingga mengajar dari le asar sampai pohon 6 sekali pertemuan 30 ribu. Cinkalan ini harga Indomie berapa? Boh mana Indomie ia kenya merupa 10 ribu sekali pernah namit, nah yang 7 ribu, nah yang 5 ribu sekali pertemuan. Maka TPA-nya berjalan lukalan sedikit nah perhatian dari pihak lain. Beda dengan pesantren-pesantren terpadu yang kita mengurit uang SPP mentang 700 800 ribu sebulan. TPA-nya nah ustaz sebulan 800 ribu. Oi nah. Maka dia kalau ustaz-ustaz mata lur Zulham. Tiga tu pun 10 ribu kena. Maka lu titip pesan pertama ikhlas. Ikhlas. Mun nak lu baca tabuh ayat dalam Al-Quran surah innama nut'imukum liwajhillah. Surah yang kedua dulu. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu liwajhillah, semata-mata ingin melihat wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian semata-mata ingin melihat wajah Allah. Makna melihat wajah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Neberi ilmu kepada santri, nejuk sedekah wali santri kepada ustaz-ustazah liwajhillah, semata-mata ingin melihat wajah Allah, semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas mak mertua abu dua buah tanda haji. Orang yang ikhlas itu dua tandanya. Bak ayat yang lu baca mana? Tanda yang pertama adalah la nuridu minkum jazaa. Tanda orang ikhlas yang pertama la nuridu minkum jazaa. Tidak mengharapkan, tidak menginginkan dari kalian balasan. Ustaz na pernah santri hana harap balasan. Gebalah hana gebalah urusan rong Allah Taala. Tugas helung semua buat. Mak menancit. Nejuk kena baca sedekah baik ungkit-ungkit. Tiap belum bayar SPP nak ke bangai aju. Ha, baik keung-keung kan. Tiap bulan pujuk hantam pre pujuk anak leh anak ikra te ju. Tugas hero ni mak mertua berikan sedikit bantuan tapi baik berharap balasan. Ngejuk sedekah baik berharap balasan, ngeberi makanan ke urang baik berharap balasan. Tabah urang tabi kopi, tamang la warung kopi, tak traktir kopi baik nak harap balasan. La nuridu minkum jazaa.
Loh na perle balasan kah tugah long bi kabalah na kabalah urusan dengan Allah Taala. Makanya tanya nyata bangun je kupinya baik preh bayi mulum bayi. Nyobalah nak lu apa lagi peh di peh ka baru lu botak kena peh meja baru oh kakak bayi lah nak bayi sia. Dia gok celak peh baru lebih kayan. Jadi mawai bayi ji, lu tak bayi baik nak rencana laki balah. Nyornya kupi-kupi ke kah baik 2 minggu ke kupi-kupi ke dong. Baik nak rencana nya nak ikhlas. Yang kedua tanda urut ikhlas wala syukura, tidak berharap terima kasih. Tugah tanyo bi diucapkan terima kasih hana terima kasih urusan juga Allah Taala. Tugah long bi balah hang balah urusan Allah, terima kasih hana terima kasih urusan Allah Taala. Menang ikhlas. Itayo sering caper ne, leh tapi ban hanai balah takun. Hai, monyo walaupun hana kabalah je ci tapi betul lah terima kasih bacu. Nyo jangankan ibadah terima kasih yang diucapkan. Bibi hana utak kah? Dekun. Urang laki terima kasih, urang laki balah ini tidak ikhlas. Ana ikhlas ya, Pak. Dari jemaah yang berbahagia, lon pribadi dan tanya mandum, mari kita beramal lillahi ta'ala. Pada orang yang kau likut lon bi tausiah di kantor wali kota, ceramah leluhur sampai selesailah. Kadang mau 3 jam, kadang 45 minit. Lun ceramah wali kota lun ba topik tentang ikhlas, Pak. Lun pegah masalahnya. Ikhlas kita beramal, tidak berharap balasan. Ikut leurun teroinan. Ustaz kajiannya mana? Lun ceramah ni awak wajah nak apa? Terima kasih. Kalau ni ikhlas. Aku buka hidung. Baik menanci lah. Baik menanci, mak naci. Hal lagi biasa juga menat. Era korban roku. Kan menan pengertian ni. Rasulullah selesai peperangan juga mendapatkan ghanimah. Kau benar dalil yang kebar itu Abdul Samad benar berkata. Selesai peperangan dapat ghanimah. Maka selesai melaksanakan tugas dapat ghanimah, itulah ikhlas. Makin ya Allah makin naik kelas bu. Ya, maksudnya. Jadi setelah dijelaskan, jangan diartikan bahwa dia tak kerja tajuk tidak ikhlas. Kita bekerja, seorang guru, seorang TNI, seorang polisi, seorang camat bekerja tiap bulan mengambilkan pamrih. Itulah jadi dia bekerja dapat sesuai apa yang menurut aturan, itulah keikhlasan. Yang tidak ikhlas membanding-bandingkan, itu yang tidak ikhlas. Kelebihan bagi tanyo apabila beramal ikhlas. Ustaz-ustazah, wali santri mandum kelebihan bila tanyo ikhlas dalam beramal. Yang pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa tanyo, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Orang yang ikhlas beramal, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ada mata dalil ji dalam hadis Imam Bukhari, pernah terdengar cerita yang disampaikan oleh guru-guru tanya, kira urinang tukang zina, urinang pezina mang tua. Kan kira dua drog mezina, merutuh drog mezina, merutuh geng mezina. Pezina kelas kakak. Bak seuro tengah gowo daripada pekerjaan zina. Dilewati sabuh jalan, tiba-tiba di bawah samping jalan na sabuh aset tengah gerah lidah ulua. Asetnya gerah perles ia sabuh sekedar untuk penghilang dahaga. Bandikalan asetnya tengah gerah urinangnya getren langmon gecok ipatu gecok ia sabuh. Sabuh ipatu ya. Kan gecerong getren langmon. Nyawa jadi taruhan. Geek watih dari monyan kepada watih gepu jeb ia kepada asai yang gerah menang. Gekeli Rasulullah urinangnya Allah ampunkan dosa walau dosa besar dosa zina. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, hadisnya diberikan pemahaman Allah ampunkan dosa urinangnya kan gekalan bak besar kecilnya amal. Kan? Tapi bak ikhlas hati mana? Karena ikhlas gecok ia langmon gepujib kepada asai yang tengah gerah, maka Allah ampun dosa urinangnya walaupun dosa
zina. Dan kalian munyo ikhlas beramal, dosa besar pun Allah ampuni. Ikhlas. Tapi salah pengertian, munyo menan tam zina ju untuknya gampun dosa tapi ia kata. Kemenan lo enggak mesti. Kanyan mau suji. Pak hati munang. Penit apa buatnya. Jadi orang yang ikhlas beramal, Allah ampunkan dosanya. Orang akhirat, awalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalathah. Orang yang pertama gesiksa Allah getet ngapui neraka ba orang kiamat, 3 golongan. Le jenis orang akhirat pertama disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ahlul Quran. Ustaz-ustazah dengar bukan? Ahlul Quran, ahli baca Quran, ahli hafal Quran, ahli tafsir Quran. Tengok gehoi urang kiamat tambang neraka. Yang menandangku santrinya sudah waron ubuk ron ke ubuk li tambang neraka. Kan kena betul. Pertama ahlul Quran. Yang kedua ahlus sedekah. Ahli sedekah. Yang kedua ahlul jihad. Orang ahli jihad fisabilillah. Orang kiamat gehoi tidak ro. Ahli Al-Quran, kena. Gehoi Allah Taala kena. Bagaimana ya Allah? Apa amalkah yang paling raya? Ya Allah, amal lo yang paling raya adalah belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lun amal lo yang paling raya mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkan Quran. Semata-mata karena drone ya Allah. Gitu oleh Allah Ta'ala. Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Kamu mengajarkan Quran bukan karena saya, tapi karena kamu ingin dipanggil ahli Quran. Neraka. Dan kalian pak yang purno buat Quran bisa masuk neraka. Yang buat Quran mentang tambang neraka pulang berceramah. Long lebih parah halau bila tidak yang kedua ahlu sedekah. Kenapa? Amalkah yang paling raya? Ya Allah, amal yang paling raya adalah bersedekah. Harta yang dititip ke lon sedekah. Lon sedekah ke ustaz, lon sedekah ke guru-guru yang milik lon sedekah anak yatim, lon sedekah kepada fakir miskin. Karena drone ya Allah. Gitu oleh Allah lom kadzabta, bohong kamu. Kamu bersedekah biar dipanggil kamu ahli dermawan. Kamu mencari nama biar kamu disebut dermawan. Neraka. Yang kedua, ahlul jihad. Kenapa? Apa amalkah yang paling raya? Ya Allah, amal yang paling raya membela agama drone ya Allah, lillahi ta'ala karena drone. Kadzabta, kamu dusta, bohong. Kamu berjuang bukan untuk lillahi ta'ala, biar kamu dipanggil pahlawan Islam. Neraka. Ibu, kadzabta. Nafai, cina kena apa? Oh, cina kena kadzabta. Otak gua lakau tengah menan ke. Gua lakau demo panen ya. Wajib orang gua wajib kopi wajib panen ya. Na gua pasang kau tak kadzabta. Bohong. Pak Kapurno kah? Munun aku dengar dia ceramah TPA no. Kadzabta. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata amai tanyonyo sulit diterima oleh Allah Taala menyohatih nagli. Pertanyaan uronyo, sejak tanyo balik sampai uronyo karap tahu bahwa Allah berapa persen amal kita yang ikhlas. Masing-masing tundukkan kepala, tanyakan pada diri kita masing-masing, dari sejak balik diterima amal long sampai uronyo long karap abehumu, berapa persen amal long diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bolehlah istighfar, laki ampun Allah Ta'ala. Kan mudah amal diterima oleh Allah Ta'ala. Buka Quran dalam surah An-Nahlu. Mono yang pegang innama nut'imukumnya ayat surah Al-Insan Pak, yang ketinggalan dulu. Surah Al-Insan ayat 2. Innama nut'imukum liwajhillah. Yang mono surah An-Nisa, surah Al-Insan ayat 3. Ino surah An-Nahlu. Pengertian ikhlas. Apa itu ikhlas?
Allah memberikan definisi dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Ini pengertian ikhlas, Pak. Apa itu ikhlas? Jawaban di dalam surah An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Binatang ternak apa yang dimaksud ayatnya? Onta, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya yang melahirkan susu yang tajam. Ini dalam ayatnya. Binatang ternak lain macam onta, sapi dan kambing. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberikan kalian minum apa-apa yang terdapat dalam perutnya. Gebi minum tanya bab binatang ternaknya. Minuman apa? Minumannya itu biat lewat mimbaini farthin wadamin. Minumannya itu biat lewat dan darah. Mimbaini antara farthin kotoran, wadamin dan darah. Bapak ibu yang berbahagia, seandainya binatangnya yang lu pegang meno onta, lumo, kamengnya kulitnya transparan lagi kaca, kulitnya transparan lagi kaca, biuh takalan ia itu bit antara dan darah, nya handap doa Pak, handap je. Ianya nah imam dua itu bit antara dan darah, ngarannya di bit. Nya handap je. Pu ianya adalah labanan khalisa. Susu murni. Jadi arti ikhlas apa arti ikhlas? Murni. Khalasa artinya murni. Jadi yang gekun ikhlasnya murni mah. Baru tanya nada kurban, Pak mesti tanya nak kurban. Katakanlah misalnya kurban tanya lumoinang. Je deku dah kurban lumoinang, jur. Cuma beda lumoinang dengan lumoagam. Bak si je. Munyo lemu agam si lebih padat. Munyo lemu inang si agak lemik bacut. Maka ju ragam padat. Pedago. Urinam loyo jo. Pakat jet si lemu inang jut. Cuma asal lemik. Katakanlah sebelum nasi lemu inang ne peras susu le. Ne cok susu ne buh lam baskom. Putih ke susunya. Tiba-tiba urang si lumo tengku yang si lumo. Bak hapit sikin na darah ro dalam susu yang putih meno. Ro setetes lam baskom yang susu putih meno. Tiba-tiba susunya berubah je ke merah. Ikun lepo lumo meno. Tengku susunya kan putih. Nyo, mapakan je ke merah pun ana sirup capatong. Itu oleh orang si hana ku sengaja meno bak ku hayak sikin na darah bacut meno bak ujung sikinnya itam mong darah sabot titep lam susu putih meno. Maka jiji ke merah ni cok lepo gede. Itu oleh po susu han ni je gron degu lu hai boleh pakon karu darah. Padahal sabot titep ro lam baskom susu putih je ke merah handa jibli. Atau mungkin watai si lumoy melawan. Itu biar roh dalam susu sabot titep. Susu warna putih karena roh sabot titep je ke hijau. Pakan susunya hijau, roh hijau. Tak tahu menyamanan je kerawan nu hai wa boleh lo nyo kambe Atau mungkin roh i lumo, watai si menoi je bi. Ita malam susu. Banu com pesing. Anda pun pesing? Cuang. Pakan cung susunya ro'i menohan je nen foro den kulu hai ku. Sabah titek ro'i darah hendak tungli susunya. Begitulah makna ikhlas. Allah tidak akan menerima amal hambanya apabila bercampur dengan syirik dan riya walau setetes. Allah menerima amal ibadahnya apabila bercampur dengan syirik dan riya walau setetes. Yang kenyan makna ikhlas. Mari kita cek draw. Selama lun kadokno lun pegang amal ibadah, berapa persenkah yang ikhlas amal lun kepada Allah Subhanahu wa taala?
Jamaah yang berbahagia mulakan Allah Ta'ala, apabila tanya ikhlas karena Allah melaksanakan amal ibadah, Allah akan selamat tanya dalam godaan cobaan dunia. Dicoba, alhamdulillah tanya dalam cobaan dunia selamat apabila hati kita ikhlas karena Allah. Allah berpegang dalam Al-Quran surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 20. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dalam surah Yusuf sini menyertanya ikhlas, insya-Allah selamat daripada cobaan Allah. Surah Yusufnya surah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Dalam kamar yang na Yusuf dengan Zulaikha. Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu madu kagetuk. Pintu istana kagembok, jendela kagetuk, pintu kagak kunci. Yang na cuma Zulaikha dengan Yusuf. Zulaikha majikan Yusuf, wanita yang cukup cantik, yang rayu Zulaikha. Pintu tutup, uruh hana kalon. Yang na cuma berdua. Kira-kira apa yang terjadi? Alhamdulillah Nabi Yusuf selamat. Tapi menyolong watanya dalam posisi yang lon pemaji dalam posisi yang malam uronya. Kan Nabi Yusuf digoda oleh perempuan majikan saya yang cukup cantik jelita dengan baju transparan. Mana lagi Pak? Tapi Nabi Yusuf alhamdulillah karena beliau ikhlas Allah selamat. Gurelo yang berbahagia, lula kemah kelung purno tapi mengingatkan. Acini buka dalam surah Yusuf ayat 20. Nyat hati-hati dalam purno namit. Salah wakaf, salah hati. Cara wakafnya boleh berhenti pada waham mabiha tapi nulang melikuk atau sambung, baik sambung ke je. Lu ulang, lu baca nama. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Berhenti di situ. Nanti ulang likut. Ulang likut dicolong. Wa hamma biha law arra'a burhana rabbih. Ulang likut. Menyohanan ulang likut yang salah arti. Misejih ada ulang likut. Walaqad hammat biha wa hammat bihi wa hamma biha law. Ayat salah. Hanya cok law. Ulang likut. Padahal walaupun dalam segi bacaan tak cok ukur law je, tapi menyalahi arti. Ini tak buah arti. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan itu suka kepada Yusuf, Yusuf pun suka kepada perempuan itu. Maka ulang likut lam. Dan sungguh perempuan itu, Nabi Yusuf suka kepada perempuan itu kalau sekiranya tidak melihat ayat-ayat Allah yang baru sempurna. Tapi menepiyuh walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Yusuf suka, perempuan itu suka pada Yusuf, Yusuf suka pada perempuan. Maka terjadilah perzinaan. Menyoh nepiyuh. Maka perlu kita ulang likut, baru talunjatkan uke. Ibu-ibu yang berbahagia, pakan Yusuf selamat. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf adalah hamba Allah yang ikhlas. Karena keikhlasan Yusuflah maka Nabi Yusuf lepas daripada cobaan dunia yang sifatnya rayuan syaitan. Maka menyuguhkannya berjauh godaan syaitan mak mertua. Han dirayu oleh syaitan, han dijebak oleh syaitan. Hati kita harus bersih dulu lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17 sampai 22 Allah memberikan rahasia pakai bancara iblis digoda tanya. Buka Quran Pak, halaman ayat ayat 17 sampai 22 surah Al-A'raf. Nyan ke cara iblis diperluh amal tanya. Pertama, dengan cara fawaswasa, dengan bisikan waswas. Isah dalam dada tanya. Apabila bisikan waswas dalam dada tanya hana mampu, kalau iblis diminta cara kedua. Apa cara kedua? Waqasamahuma, dengan cara bersumpah. Saya bersumpah kepada kalian berdua bahwa saya ini adalah penasehat kalian. Iblis mengaku draw kepada ada penasehat. Apabila dengan sumpah tidak mampan, cara kelih. Apa cara kelih? Mulai dia merayu.
Dia rayu Adam, dronnya lagi malaikat. Adam, awak dron dua pasangan sejoli yang berhak dalam syurga. Adam, drone ganteng, Siti Hawa cantik. Awak drone berdua betul-betul pasangan sejoli, pasangan yang cukup cantik. Dirayu. Lebih cantik lam apabila nepajo bakhuldi. Ranai rayu. Maka syaitan ni pegah apa? Bak khuldinya adalah bak malaikat. Batang khuldi ni batang malaikat. Allah kepegahnya batang harum, ipegah iblis nyo batang malaikat. Sehingga korbanlah Siti Hawa paju. Akibat korban Siti Hawa, Adam korban. Akhirnya apa yang terjadi? Karena bisikan rayuan syaitan, maka korbanlah mereka berdua. Terpaksa buka baju kehormatan kena udunya. Akibat terpengaruh oleh rayuan syaitan. Nyo cara syaitan menggoda tanya. Apabila katanya ikhlas, Allah selamatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, syaitan takkan mampu menggoda kita. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia muliakan Allah Ta'ala, amal-amal kita nyonyo tahiasi dengan keikhlasan. Ibu nunjuk perhatian kepada TPA-nyo dengan ikhlas. Ustaz-ustazahnya pun akan ikhlas ngedidik anak-anak tanyo menuju ke santriwan-santriwati yang soleh dan solehah. Jamaah yang berbahagia muliakan Allah Ta'ala, jam kapal 12, cuaca cukup zuum. Tapi mudah-mudahan cuaca suamnya pulih daripada corona. InsyaAllah. Sering-sering you adero lah matauro. Makanya awak kota ni kamu mulai wing dengan pak. Wing dengan. Pakai baju pink. Go west. Sila lagi orang kita apui. Lon nak kalon pak. Oh, tegur kalajian yang pakai jepingnya kebutulan orang minggu dah. Bak jembatan ulel hu yang tumbuh dengan punya waik dia ulel hu. Dengan foto-foto nah, lu dengan kubah motor, orang ada motor lah jurang rokok kalanya. Hanau sengaja rum buka. Orangnya kawin tangan pakai untuk menjaga imun tubuh. Itanya mungkin hanau tangan jauh belang nyampi termasuk imun tubuh. Jauh belang mak mertua ada rolam mata oro nyandai sehat. Tapi bet pakai baju pink dengan ni aja mata oro nya. Kalau menurut ada padi nak jalan. Ada padi lauro itu biru yang juga adalah bahagian pada untuk pembakaran tubuh, jaga imun. Mudah-mudahan tanya sehat mudah-mudahan Allah Taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunna minal mumtarin. Ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustazah yang karela nabi wate dan pernuana kamonyo. Semoga amal rona simpan di Allah Subhanahu wa taala akhirat dan raya aneminya tinggal menjadi orang malim, menjadi orang taat, pahala terus-menerus mengalir kepada gurau-gurau lu yang temubun. Orangnya orang tinggal juga anak-anak yang soleh dan mereka melaksanakan ibadah solat, amal-amal ibadah orangnya akan mengalir pahala kepada gurau-gurau yang bak TPA dalam pokoknya. Demikian barangkali yang juru sampaikan. Yang betul adalah milik Allah, yang salah adalah manusia biasa. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.